kawan Bumi, kawan-kawan Bahari, kawan Rusli, kawan kita. Kali ini kita akan nge-vlog video yang paling menarik dan paling asik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Turunan awal tanjakan Treng. Mulai naik. Kita motor benar di sini Bang dah. Oh. Jadi permajaan. Bagi kita bau nasi ya bau mentah lah. Si air nih beli sih. air? Kupuin nih tulung. Air kupuin sampai pelak kita beli tim bau nasi. Nyambung kan. Dia ada hentek. Ini pohon duren nih. Iya, pohon durian. Belum ada buah. Belum pernah. Vokal dari biji. Oh, loh, tapi kalau bisa berbuah. Oh, ini durian ini? Duren bang. Dari biji. Durian juga. Ditanam dari biji bang. Oke, ini pohon arabica. Kopi. Dan ini pohon kopi robusta. Jadi ini perbedaannya Dari ini daunnya. kecil daunnya, sedangkan ini besar daunnya. Jadi kalau ini kecil Rasa pohonnya dan rasanya itu sangat asam. Jadi kalau yang tingkat sana itu keasaman tinggi. pahit dia. Kalau arabica robusta ini pahit dia. Keras Ini pahitnya, robusta ini, tingkat keras keasamannya pahitnya. Tapi kalau tinggi ini di arabica. keasaman ini sangat disukai sama orang-orang luar, contohnya bule-bule itu disukai. Iya. Karena Harga nendangnya arabica itu lebih sangat tinggi. luar biasa. Tapi kalau kita minum malam itu mantap ini Bang. Kalau untuk harga, Kalau Harga lebih harganya tinggi. ini wah ini lumayan ini. Bisa kalau petik kelola itu bisa nyampe 70 atau 60 1 kilo. per kilo. Kalau ini main Tapi kalau yang 30 ini 40. palingan 25 lah paling tinggi kalau robusta ini. Karena tidak terlalu kayak arabica ini. Kalau arabica ini kalau udah diolahnya. Tapi juga bisa diolah juga robusta ini, olah merah juga bisa dia. Karena mungkin harga 40 dia 1 kilo kalau sudah diolahnya robusta ini. Tapi kalau arabica ini sangat enak kopinya Bang. Nanti Top kita sudah. buktikan ya. Ya. Sangat oren. Oren dan bijinya kempes. Dan itu harganya ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Nah, yang kecil tuh ya. Ya, tapi rasanya Beda ya. Ada coba coba Mukul. di foto barangan kopi. kemudian Sampai ada yang sini lebih kita baru tinggi dipoto. lagi dari musangking Pohonnya. Udah sih Bukan. videoin tadi pas kelasnya. Hah? Selain Udah, musangking yang video. sekarang ada duri hitam namanya, black Udah. crown. Itu jauh lebih Apa ini? bahkan Ini jutaan apa? harganya 1 kilo. Goyang-goyang udah Ini cappuccino. Musangking maksimal dia paling 2 kilo. Cappuccino punek. Nggak gitu harus bawa. Kena goyang. Tarik dulu yang atas nih, sedot. Itu Kita nampaknya kali ini sama Cara menikmati. Rahman, kemudian Irwan, ada Maya, meh. Mai. Kita menikmati kopi punek. Nah, kopi punek ini beberapa bulan yang lalu, ya sampai sekarang saya ikut promosikan karena kita harus cinta dengan produk lokal. produk lokal, hasil sumber daya alam pedesaan. Nah, memang saya dalam 2, 3, 4 tahun ini itu mempromosikan seluruh hasil-hasil petani kopi, terutama hasil-hasil perkebunan pertanian di Pulau Sumbawa. Sampai Bima, Tambora, ya, Dompu, Langsung naik. sampai kopi Agal, Marinte. Nah, kali ini kita di Punek ini. Ini luar biasa cappuccino-nya ini. Nah. Ini sudah lengkap dengan donat. Donat. Luar biasa tuan rumah Donat. nih. Produk. Tempatnya ini
kita di atas 1.800 ya. Ya, Kurang lebih Bang. kurang Kurang lebih. lebih ya. Kurang lebih 1.800 mdpl. Mulanya, Mai. Perjalanan dari kota Sumbawa 1 jam lebih. Kita tadi memakai trail. Trail. Memakai trail, motor trail ya. Sebenarnya mobil bisa karena dari sana sudah aspal. Mobil bisa, cuman ya Karakter tadi medannya. ya karakter medannya agak ekstrim. Nah, tapi tidak se ekstrim misalnya di Aceh ya, atau di Bali bagian utara atau bagian selatan. Nah, di sini cuman faktor dulu kalau jalannya belum aspal itu dianggap ekstrim sekali. Asli kok. Nah, kalau sekarang karena sudah aspal, nah jadi agak enak. Cuman tanjakan yang paling dianggap orang Sangat kurang Menantang. ini ya, kurang berani ya dari medannya itu namanya Treng. tanjakan Treng namanya. Treng itu Nah, berasal dari Treng bambu, itu apa ya, nama semacam salah jenis satu jenis bambu. Salah satu jenis bambu. bambu hutan. Karena apa? Karena mungkin di sungai-sungai banyak jenis bambu seperti itu. Jadi dinamakan Pruak Treng namanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kawan Rusdi, kawan kita, kawan bumi, kawan bahari. Nah, jadi kali ini saya di Punik bersama owner Kopi Punik Sumbawa. Hari ini tanggal 6 Maret ya 2022. Nah, jujur saja baru pertama kali saya ke sini, dan yang membuat saya ke sini ini ketertarikan terhadap alam dan menantangnya medan. Nah, tapi sebenarnya saya mendengar Kopi Punik itu baru ada 10 tahunan. Nah, baru sekarang bisa ke sini. Nah, kemarin saya mencoba pesan tester ya, contoh Kopi Punik di ownernya Kopi Punik Ibu Wiwin ya, kirim ke Jakarta. Saya berikan ke beberapa tokoh, kemudian saya sosialisasi ke 8 KP ya di Jakarta. Alhamdulillah mereka tertarik, dan membuat mereka tertarik itu ternyata Kopi Punik ini sudah sampai Eropa. Sampai Eropa ya, sampai Turki. Mungkin di Rusia daerah perang sekarang ada. Kemarin pas waktu ada acara di ITS itu Pak, Nah. ada orang Moskow datang dibawa. Oh, yang perempuan itu ya, yang Iya. di upload fotonya. Ya, tuh Oh, itu Moskow ya. Moskow. Nah, artinya ke Rusia Kopi Punik ini sudah sampai. Kalau ke negara lain, Eropa Barat, Timur, Sudah, kemudian di ini Pak, yang dekat dengan negara kita Singapura, sama Jepang. Sudah. Jepang. Ya, Jepang. Nah, memang kalau tetangga Singapura dan Jepang mungkin ya sumber daya alam Indonesia mungkin nggak asing ya. Iya, betul. Tapi kalau ke Eropa ini relatif asing loh. Benar sekali. Terutama ini kan, terutama Sumbawa kan. Iya. Asing sekali. Mungkin kalau kopi pertama Pulau Sumbawa Ibu Wiwin yang bawa. Jadi begitu. Nah, ini kan apa namanya? Saya berkunjung ke Punik ini kan dalam rangka apa ya? Pertama, kampanye sumber daya lokal. Ibu. Nah, kemudian yang kedua, SDA kita ini kan banyak. Misalnya ada tomat, ada cabai, ada kemiri, ada wijen, ada jagung. Tapi di daerah lain ya, kalau di Punik tidak ada jagung ya. Yang tak ada. Ya, tidak ada jagung. Nah,
saya memiliki jaringan dan pesanan khusus. Misalnya kemiri, itu kemarin baru disampaikan bahwa ada yang pesan kemiri dari Korea. Kemudian yang kedua, wijen itu dicari sekitar 200 tonan. Nah, kemudian cabe. Ya. Nah, cabe ini kita, cuman saya masih awam ya, cabe kemasannya seperti apa, durasi waktu agar cabe ini tidak, apa bahasa Indonesia, lujet tah. Lunak. Tidak Kok busuk lunak mungkin, sih? Pak. Tidak busuk mungkin. Ya, tidak busuk atau tidak rusak lah gitu. Kalau bahasa Sumbawa luyit namanya. Nah, kira-kira begitulah. Nah, tapi kali ini kita bahas kopi ya. Kita bahas kopi. Nah, Bu Wiwin, saya kepingin tahu kira-kira sejarah perjalanan kopi Punik ini dari kapan? Baik Pak. Jadi sebenarnya untuk kopi Punik Sumbawa ini sudah ada sejak tahun 82. 82 ya? 1982. 82, oke. Nah, jadi di tahun 1982 itu terbentuklah kelompok tani awal di Dusun Punik, namanya itu Rokam Bangkit. Logam? Rokam Bangkit. Oh, Rokam Bangkit. Ya, kelompok tani kopi Rokam Bangkit. Rokam itu apa? Nama sawah, nama gunung? Rokam itu lebih ke area nama kebun itu. Oh, nama kebun ya. Rokam. Kemudian Bangkitnya harapannya daerah yang dinamakan itu maju. Makanya Ya, disebutkan Bangkit Rokam ya, Bangkit. oke. Rokam. Nah, kemudian dulu ketua pertama itu namanya Pak Haji Musa, Pak Haji Musa tahun 82. 82. Sampai kemudian beliau wafat, kemudian digantikan oleh keturunan beliau namanya Pak Hamsi. Dan sampai sekarang diketuai oleh Bapak Hamsi itu sampai sekarang. Nah, Oh, kelompok petani Rokam Bangkit ini. ya. Nah, baru ada kelompok lain itu di atas tahun 2015. Enggak, apakah ada pengaruh di Punik ini terhadap perjalanan orang atau migrasi orang gitu? Maksudnya asal bibit ini kan asal usul bibit itu dari mana gitu, sehingga petani Rokam Bangkit ini tahun 82 dia mau menanam Ya. gitu. Jadi saya sering tanya ke para orang tua di Punik, para tetua-tetua dahulu itu, kopi kita ini dulu awalnya adanya itu di mana? Nah, mereka rata-rata menjawab itu bekas penjajahan. Adanya itu dari bekas penjajahan. Oh, bekas penjajahan Belanda ya. Ya. Jadi Oke. saya tanya Jepang atau Belanda, kan saya tanya. Hmm. Itu dari zaman Belanda. Mereka Oh, bilang. Belanda. Jadi kayaknya itu benar Pak, karena di hutan, bukan yang di sini, banyak pohon-pohon kopi yang diameternya itu cukup besar. Ya, kan kalau di Indonesia ini kan alur kopi itu kan begini. Jadi dari rata-rata dari Belanda ya. Ya. Dari Belanda masuk Jawa, kemudian Jawa, Flores ya, Flores, Pulau Sumbawa gitu loh. Nah, kalau awal masuk kopi di Pulau Sumbawa kan mungkin di Tambora ya. Iya. Karena perkebunan kopi kan dari di sana itu sejak tahun 1910, 1911 gitu. Jadi kopi di sana Belanda ya. Kemudian kenapa tadi saya katakan tahun 82? Karena mulai tahun 82 lah Punik ini fokus Untuk kopi. untuk kopi. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah ada. sudah ada di hutan dan liar. Cuman baru dibudidayakan ditanam yang serius itu di tahun 82. Sebelumnya itu di hutan tuh banyak yang liar. Saya tanya yang liar itu dari mana? Kemungkinan dari ini bekas peninggalan penjajah. Tapi itu ada konfirmasi nggak? Konfirmasi Maksudnya apakah konfirmasi benar Belanda misalnya yang bawa bibitnya, atau misalnya ada pedagang ya kan, pedagang yang misalnya jual pakaian atau jual apa, kemudian dari kota masuk ke Punik atau masuk ke Batu Lanti gitu. tidak ada konfirmasi. Oh, tidak ada ya? Ya, cuman yang paling jelas itu dari mana asalnya? Oh, itu bekas penjajahan. Cuman fokusnya mereka ini
untuk membudidaya kopi yang membuka lahan, menanam dengan pelindung itu tahun 82 mulainya. 82. Berarti Ya. ini relatif sama ya. Apakah sama irisan perjalanan sejarahnya? Kalau Agal Marinti ini kan kalau dari sini dekat ya kan? Dekat ya kan, dari Batulanti kemudian ke Marinti kan dekat ya. Nah, kalau sejarah di sana presentasinya kan 82 juga. Tapi 10 tahun lebih maju gitu loh. Maksudnya jadi dari 82 ke 92 kan. Nah, proses 92 kan mulainya. Mulai produksi apa segala macam, berarti 10 tahun rentang waktunya. Tapi biji kopi di Marinti itu biji kopi di Marinti hadir kan karena ada illegal logging. Jadi maksudnya hadir biji kopi itu karena dibawa oleh pedagang dari Batulanti, masuk dari Sumbawa, masuk Batulanti, kemudian Batulanti Marinti gitu kan. Nah, kira-kira begitulah. Nah, apakah irisannya perjalanan itu sama atau kurang lebih seperti itu gitu? Jadi ini Pak, selain mereka budidaya, langsung kan karena mereka budidaya, kemudian masuklah dinas pertanian itu saya ceritakan ya, dinas pertanian dan perkebunan dulu. Oh dulu. Dulu, terus akhirnya kelompok tani Rokam Bangkit, petani kopi yang ada di Punik ini itu kan sekitar berjumlah seratusan orang. Nah kemudian dibina oleh dinas pertanian dan perkebunan. Nah sembari dibina itu mereka mulai mendatangkan bibit-bibit lagi dari Jember itu. Oh dari Jember. Ya, setelah 82. Maksudnya kopi Jawa lah. Ya, itu sudah di atas tahun 82 itu. 84 ya, 87 ya. 87 kemudian lanjut sampai sekarang juga benih-benih itu tetap disalurkan ke kita. Apakah sampai sekarang benihnya? Yang sekarang ini yang terbaru ini Pak. Oh, yang terbaru ya. Pembibitan ini kita dikasih oleh Malabar, kopi Malabar melalui Bank Indonesia. Malabar itu Bandung ya, ya, Jawa Barat. Ya. Jawa Barat, Bandung ya benar. Nah, jadi kalau presentasi dari sisi maksudnya dari sisi produksi nih. Presentasinya kira-kira dari 100 petani ini berapa dia dalam setahun? Itu dulu 100 petani itu kan di bawah tahun 2000. Di bawah tahun 2000. 2010. Artinya ya dari 82 nggak langsung produksi dong. Ya kita tanam dulu. Ya tanam dulu kan. Ya berbuah, kemudian kira-kira hasil panen pertama tahun kapan? Tahun 84 itu sudah. Oh 84 ya sudah panen ya. Sudah panen. Nah kemudian datang varietas-varietas baru yang dalam kurun waktu 2-3 tahun bisa. Kemudian yang terbaru sampai 18 bulan, di 1 tahun 8 bulan bisa berbuah. Oke. Nah jadi kalau hasil panen ini distribusi kemana? Lokal? Di awal ya? Ya, lokal. Jadi untuk distribusi mulai dari panennya dulu itu sampai tahun 2011 bisa dikatakan sampai 2014 itu masih tengkulak datang ke sini. Jadi oh putus berarti sampai tengkulaknya situ. datang ke sini ya? Putus sampai situ. Nah kemudian saya kan pulang kuliah nih Pak. Tahun 2011 itu saya pulang kuliah. Lalu di 2012 saya mulai berpikir itu bagaimana supaya kopi ini dikenalkan. Biasanya kan orang datang, mereka bawa ke kota putus kan, kita nggak tahu kemana itu. Punik nggak pernah ditahu kan sama orang, dan mungkin Punik nggak tahu kalau ada kopi sama orang. Lalu saya mulai berpikir bagaimana supaya sumber daya yang di sini dikenal di minimal di Sumbawa atau di NTB atau bisa jadi nasional. Kemudian itu dikembangkan ya. Dikembangkan. Lalu akhirnya bagaimana cara membawa kopi ini keluar bisa dikenal. Lalu dari 2011, 12, 13 sampai 15 saya mulai berpikir saya ingin buat nama itu dengan branding itu Kopi Punik Sumbawa. Kopi Punik Sumbawa. Ya, mulai saya gagas itu. Nah, pas mulai 2000 lebih tepatnya mungkin 2012. Oh, 2012. Mulai buat itu hanya pakai kertas biasa. Saya print pakai ditulis printer. Atau di print? Pakai printer. Oh, pakai printer. Oke. Nah, itu hanya ditempel saja pakai lem di situ dan
kemasan pertama itu pakai toples bekas Toples. permen. Oh, permen ini ya, permen karet. Ya, permen karet dan Ya, toples kecil lah. Ya. Ah, Kemudian toples sosis yang kecil dulu. Oke. Jadi saya taruh di situ, kemudian saya taruh Tempel. apakah itu kopi robusta ataukah Ah. kopi arabica di situ. Itu distribusi kemana? Ke selain di sini mulai ke pasar. Itu masih di Sumbawa ya? Ya, Masih lokal ya? masih. Dan ke pasar dan ke Tapi kiosk- pertama belum sampai ke Lombok atau belum. belum. Jadi di sini bulan paling banter itu ke pasar. Oh, ke pasar. Ke pasar Seketeng. Iya. Nah, kemudian lambat laun mulai ke plastik. Nah, sambil belajar Plastik ke kemasan. Plastik kemasan saya beli Iya. di Dinasti. Plastik kemasan, kemudian sudah bisa desain sendiri. Taruh kopi kuning Sumbawa, kemudian pakai warna-warna. Nah, ada kopi itu. Oh. Nah, saya tempel lagi printnya di kota untuk yang itu. Jadi cara mewarnai plastik Nah, itu kan saya desain pertama pakai laptop biasa. Kemudian printnya itu di kota, saya kan nggak punya. Oh, di kota ya. Yang ada itu printnya langsung pakai plastik ya? bukan Atau kertas, stiker sendiri. stiker sendiri. Ya. Kemudian baru ditempel. Baru saya tempel. Oh. Nah, kemudian mulai lah saya sebar-sebar, mulai dilirik sama yang suka-suka membina itu Pak, dinas-dinas itu. Oh, ternyata ada kopi ini, ada kopi ini. Mulai dikasih bimtek, kemudian pelatihan, oh ternyata ini kemasan yang bagus, ini kemasan yang tidak bagus. Iya. Nah, akhirnya sampai 2017. Nah, saya mungkin mulai beli standing food, Standing food. ya, yang aluminium foil di dalam. Oh, iya iya. Nah, kemudian tetap saya tempelin stiker. Kemudian di tahun 2019 saya ikut wirausaha unggulan Bank Indonesia itu Pak. Oh, mulai dari situ. Iya. Dikasih modal. Bukan, jadi saya daftar online wirausaha unggulan Bank Indonesia itu. Kemudian saya diterima, kan yang daftar itu ada 400 peserta. Disaring ke 100, kemudian disaring ke 50, lalu ke 20. Nah, yang 20 lolos ini, kurasi ini, kemudian diikutkan harus ke Bank Indonesia Bank selama Indonesia. dalam 1 bulan itu 2 kali mengikuti pembinaan itu selama 6 bulan. Jadi ada 12 kali pertemuan. Mulai dari situlah. Jadi selama 6 bulan itu kita diajarkan bagaimana pengemasan yang baik, desain produk yang baik, kemudian teknik bisnis, teknik marketing, Ya, teknik produksi lah, teknik marketing, produksi, marketing. manajemen. Ya. Lalu alhamdulillah sampai 2022 saya sudah bisa Bisa produksi. produksi. Ya. Ini satu kemasan produk, satu kemasan ini maksudnya hanya kemasannya ya, bukan isinya. Ya. Ini cetak berapa? Ini kebetulan kita cetak di luar NTB masih Pak. Oh, di luar NTB ini, Ya, di Jawa maksudnya. ya. Di tempat Surabaya? itu di Bandung. Oh, di Bandung. Bandung, dan untuk kemasan ini sudah terstandar. Jadi bisa bersaing di nasional atau Ya, SNI ya. Ya. Jadi ini bukan plastik, tapi ini lebih ke yang bisa didaur ulang. Tapi tidak basah juga. Ya, ini tahan air. Kemudian ketika sudah nggak kita pakai mudah dia terdaur dengan sendirinya. Nah, jadi ini paper kertas. Jadi pesan ini di Bandung Ya. berapa banyak? Kalau kita pesan di sana itu harus 1.000 Oh, harus 1.000 minimalnya. minimum. Kalau maksimumnya Oke. nggak ada. Nah, itu teman-teman perjalanannya Ibu Wiwen ya sampai sekarang. Tapi belum bercerita nih pengalamannya di Turki. Iya. Karena pernah membawa kopi bunik ini kontesnya di Turki. Nah, kita perlu tanya juga nanti bagaimana respon orang Eropa merasakan kopi bunik ini, ya kan, kopi Pulau Sumbawa. Karena ini mewakili Pulau Sumbawa loh, mewakili NTB, dibawa oleh Dinas Perindustrian. Tapi sebelumnya saya ingin balik ke flashback ke belakang, Pak Wiwin. Jadi dari perkembang tahun 2000 kan tahun 2000 ke atas kan petani 100 ya. Ya. Kalau tahun 2000 ke bawah itu kira-kira awal muncul petani itu berapa orang? Ya, menurut penuturan para tetua, nah jadi di atas tahun 2000 itu kan sekitar berjumlah 100. 100. Nah, di bawah itu hanya sekitar 8 orang. Ya. 8 kepala keluarga maksudnya. 8 kepala keluarga sudah nambah karena makin buka lahan kan lihat ternyata peluang
mungkin mereka berpikir Ya, untuk di peluang sana itu, bagus gitu. peluang bagus, nambah lagi masuk lagi. Nah lalu di tahun 2015 Rokamak ini pecah, Pak Lukas, saya kasih tahu, pecah dibagi dua karena kan kehutanan masuk. Oh, berdasarkan wilayah kehutanan. Ya, jadi kan 2015 kehutanan KPH itu masuk, lalu kelompok yang ada ini dibagi dua. Nah, muncullah Rokamak 1 sama Rokamak 2. Nah, tetapi biar namanya nggak mirip, yang satunya dinamakan yang lain dan Rokamak sendiri sampai sekarang. Nah, apa kemudian untuk Berarti sekarang 2 kelompok ya. Dua. Satu kelompok ada berapa orang? 50, 40 40 ya. 40 sekarang. Yang Rokam 2? Ya Rokam 2 ada, karena kan mereka yang ada tanahnya di hutan lindung semuanya masuk ke sana. Jadi proses mereka mendapat lahan ini gimana? Kan dari 8 orang nih. Bertambah apa lahan sendiri atau dikasih oleh KPH atau Dulu kan KPH masuk itu kan tahun 2015. 2015. Nah, sebelumnya kan mereka ambil saja. Oh, ambil saja. Jadi karena termasuk hutan lindung ini ya. Tapi sekarang untuk yang Rokam Bangkit fokusnya ke hutan rakyat. Hutan rakyat ya. Jadi bisa dikelola sendiri ya. Ya. Berarti dari hasil produksi tadi kan keterangannya sampai 200 ton ya. 1 tahun. Itu 2 kelompok ini, Rokan 1, Rokan Bangkit 1, Rokan Bangkit 2. Potensi. Potensi penghasil 200 ton. Kemudian ini Pak, tadi lupa saya ceritakan untuk bisa sampai ke sini, bisa sampai seperti ini. Selama kita dibina oleh Bank Indonesia itu baru ada izin. Kemudian baru mantap saya kelola untuk media sosialnya. Ya memang kalau sudah kemasan profesional begini kan dia harus ada peer-nya ya. Ada PRT-nya, peer, ya. kemudian ada Halal, halal, SNI, ya, kemudian apa lagi? BPOM, BPOM. ya, Ya memang itu standarnya. ya. Jadi mengurus hal bisa jadi seperti ini berapa lama? 2019, anggaplah 2019 saya benar-benar fokus. 19, 20, 21, 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, Sampai semua izin keluar. ya. Apa yang membuat lama? Pengalaman Ibu Wiwin nih. Di Jadi- birokrasi kah? Atau di pelayanan kah? Atau Tidak. Jadi kan saya mulai mengurus ini kan 2019 akhir. 2020 saya berhasil mengeluarkan PRT, mengurus PRT maksud saya. Kemudian tahun 2020 juga saya sudah mengurus halal. Kemudian Halal. kemudian yang sekarang lagi saya urus itu BPOM-nya. oh BPOM? Ya, karena BPOM kan harus ada rumah produksi. Betul. Rumah produksi. Jadi lagi dibuat Ya. rumah produksi. Ya teman-teman, sebenarnya banyak nih pengalaman di Bu Wiwin ya. Saya melihat Ibu Wiwin ini karena proses dan kemauan. Artinya kalau Ibu Wiwin tidak kuliah ke Malang mungkin tidak menemukan metode ini ya. Ya Pak, dulu saya berpikir tuh bagaimana supaya potensi ini tuh Kuliah di dikenal. Malang di mana? Di Dulu ambil D3-nya itu di Brawijaya, D3 analis kimianya. Kemudian S1-nya itu di Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang, Fakultas Ekonomi. Saya ke pendidikan Malang. Oh, ke pendidikan Iya. Malang. Oh. Nggak nyambung gitu. Ya, ke pendidikan. Iya. Nah, mungkin kalau tidak kuliah ke Malang, karena mungkin di Malang banyak yang dilihat ya. Mungkin. Karena saya sering ngopi juga. di Iya, sana. sering kopi kan. Iya. Kalau di Teluk Gombas kan kita bisa macam-macam tuh kafe yang bisa dilihat dari kecil sampai Yang wah gitu. ya yang wah itu banyak gitu. Iya. Jadi kita ikut terinspirasi juga. Iya. Nah, makanya ya saya sebenarnya jalan seperti ini begitu juga saya menyarankan teman-teman. Bagi yang mau kuliah ke luar negeri, jangan bawa pulang ilmu yang kecil-kecil gitu kan. Begitu juga yang ke Jawa. Nah, seperti Bu Wiwin ini ya saya termasuk orang bangga. Karena ya kalau saya kan hanya bisa jalan begini, Mbak. Ya kan? Hanya bisa memotivasi ya. Kemudian membantu gitu.
Saya hanya bisa seperti itu, tapi ya belum ada KP-KP saya seperti ini misalnya, kan nggak ada yang langsung menyatu dengan alam Kebun, ini, iya. kan tidak ada gitu. Iya. Nah, ini artinya luar biasa, tapi manfaat dan kesimpulan sebenarnya adalah proses. Makanya kan ketika saya hubungkan dengan demografi Sumbawa, Mbak ya, Pulau Sumbawa ya, penduduk Pulau Sumbawa ini kan ada sekitar 1,3 juta. Pulau Sumbawa aja, Pulau Sumbawa 1,3 juta. Data yang sedang dikalkulasi oleh pemerintah itu, pemuda produktif yang masuk dalam kategori demografi itu sesuai dengan data statistik kependudukan pemerintah itu ada 700 ribuan. Ya. Artinya bahwa lebih besar tenaga produktifnya dengan tenaga yang bekerja aktif, gitu loh. Lebih besar tenaga produktif tapi dia menganggur. Nah, daripada tenaga produktif bekerja. Karena tenaga produktif ini kan sampai umur 50 Ya. hitungannya. Dari 15 sampai 50 hitungan. Kategorinya begitu. Nah, dengan tenaga produktif ini di Sumbawa peluang kecil. Peluang kecil sekali. Ibarat nih kita melihat seperti tusukan jarum gitu. Kita melihat dari jauh peluangnya kecil. Jadi gitu. Nah, makanya dengan ada proses seperti ini, kombinasi kolaborasi terhadap sumber daya alam itu kan luar biasa. Ketersediaan di Pulau Sumbawa. Kalau saya keliling dari Bima, ikan kita banyak. Kemasan ikan kita banyak, garam kita banyak. Misalnya kalau ada orang terbuka anak produktif ya, zaman virus corona ini sebenarnya garam harus laku. Ya. Mestinya begitu, gitu loh. Tapi kan tidak berproses di situ konteks pemahaman masyarakat. Contoh gitu. Nah, kemudian kopi. Nah, kopi saya melihat Pulau Sumbawa atau di NTB ini sangat luar biasa. Di kota-kota Sumbawa, KP-KP kecil sudah mulai bermunculan, dan itu pun bukan motivasi itu bukan berasal dari anak-anak muda Sumbawa, tapi berasal dari anak-anak muda Jawa yang masuk ke Sumbawa, berinvestasi kecil, berproses jadi KP. Jadi ibaratnya tenaga produktif Sumbawa itu hanya mampu nongkrong, melihat, duduk, menonton gitu loh. Menikmati. Nah, jadi kira-kira begitulah ini. Iya. Nah, kita ingin anak-anak muda ini seperti Bu Wiwin ini. Nah, begitu juga dengan saya misalnya. Kan selama ini orang beli wijen di Pulau Moyo tahu Cina, Mbak. Ya. Tahu Cina, enggak tahu Sumbawa. Nah. Orang Cina gitu loh. Ya, tapi mohon maaf, kita harus mengakui mereka kan. Mau tidak mau. Mau tidak mau gitu loh. Kita tidak boleh iri apa segala macam, tidak boleh. Tapi ya kita harus bangkit. Makanya saya memulai sudah 4 tahun ini kan. Memulai beli wijen dulu lah gitu. Kita mulai kan. Nah, mulai saya komunikasi dengan kepala dusun, kepala desa, anak-anak muda gitu ya. Minta jadi pengepul gitu. Padahal modalnya wijen itu modal 500.000 jadi. Karena dia ya hanya 14.000 sekilo. 13.000. Nah, dari segi harga Pak, saya potong. Dulu sebelum ini kita kenalkan, dulu harga kopi KB itu per kilo itu paling tinggi itu 16.000. Nah, kemudian saya juga berpikir saat itu kan bukan berarti mau jadi pahlawan Pak. Cuman saya pikir sumber dayanya kan banyak. Tapi sedikit sekali yang sekolah Pak. Bisa jadi saya ini Punik. Ya sedikit yang melanjutkan karena mungkin alasannya ekonomi. Itu tahun-tahun 2000. Ya. 2000 tahun 2000 ya. 12 13. Nah, baru kemudian bagaimana ini supaya kopi kami ini selain dikenal juga harganya itu meningkat. Sehingga pendapatan kami itu meningkat. Jadi Ya. saya ingin itu kami meskipun di gunung enggak terkendala masalah ekonomi. Betul. Kemudian alhamdulillah dengan
boleh saya bilang nih Pak, bukan berarti bukan. Dengan hadirnya kami membranding ini, harga kopi kami itu dinilai pantas. Untuk green bean saja biji paling murah itu 35.000 Pak. 35, Ya, paling tinggi itu 95. 95. Ya, padahal sebelumnya itu hanya 16.000, 18.000. Yang maksudnya green bean yang ready siap kirim ya. Ya, itu Pak. 95, 35 ya, 35 itu robusta. robusta, Kemudian arabikanya itu bisa sampai 95. Gitu. Dan sudah bisa bersaing dengan harga kopi-kopi yang lain. Iya. Ya. Tapi apakah begini? Kan sekarang kan banyak startupnya kopi ya. Mhm. Orang pemilik-pemilik kafe ini, owner-owner di kota-kota ini kan kebanyakan lewat pesan online. Ya. Tapi saya melihat tren harga itu kan di bawah standar kita. Nah, bagaimana strateginya Ibu Wiwin ini Nah, memasarkan? Betul sekali Pak. Jadi sebenarnya untuk 1 kilo itu dengan harga itu sudah paling murah. Kemudian nanti ketika ada customer yang pingin dengan harga lebih murah, kita juga bisa sediakan dengan spek yang dengan harga segitu. Jadi mereka bebas memilih. Menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan, Jadi oke. yang harga 35 dengan 95 itu sudah yang premium. Oh, premium. Dan di kelas premium itu paling murah. Oh. Oke. Nah, kemudian yang harga 27 mungkin, kemudian harga 23 ada lagi. Itu dengan spek yang sesuai dengan harga. Sesuai itu. ya. Ya. Nah, apakah strateginya sesuai pesanan Ya, atau sesuai standar kita, sesuai pesanan? sesuai pesanan. Nah, karena memang kopi Punik ini kan memang fokus pada kopi organik dan petik merah, Pak. Nah, kemudian harga yang 35 itu yang sudah dalam plastik vakum itu, Pak. Jadi sudah sortasi ukuran, sudah sortasi, pokoknya itu untuk premium sudah. Nah, tentu yang belum sortir ukuran, belum dihilangkan defect itu Yeah. lebih murah. Oh, lebih Dan murah. kadang mereka ada yang mau beli yang itu karena mereka mungkin bisa sortir Punya sendiri. proses sendiri ya. Ya, Oke. gitu. Sortasi sendiri. Ya. Cuman yang saya sampaikan tadi itu harga maksimal yang sudah pernah kami dapatkan. Jadi orang menghubungi Ibu Wiwin itu dari mana saja yang pesan? Ya, kemudian sejak dari tahun 2020, anggaplah 2019 akhir, itu selain dari lokal, itu sudah ke nasional Pak yang menghubungi kita. Apalagi kemarin kita kan menang kontes. Itu kita ikuti kontes. Jadi peluangnya lebih besar ya. Menang kontes tentu yang pesan juga banyak. Itu puncaknya Pak. Oh, puncaknya ya. Karena kami sudah lakukan SOP. Ketika ada lomba yang diumumkan Jadi secara rata-rata online, mesannya Jakarta, Kalimantan, ya Tarakan, Tarakan, ya itu. daerah-daerah lain nggak ada. Ada Pak kayak Bekasi, Oh, Bekasi, Lombok, Lombok paling sering Pak. Oh, Lombok, kemudian Bima Dompu. Bima Dompu. Ya, itu juga besar. Karena mungkin kopi itu memang banyak Pak. Cuman yang memiliki standar itu sedikit Pak. Gitu. Jadi bukan sebenarnya kalau untuk kopi ini bukan sembarang kopi Pak. Iya, betul. Jadi harus ada SOP yang kita ya. terapkan itu. Proses-proses Ya. ini ya yang harus dilakukan. Kalau panennya salah, pasca panennya salah, nanti rasanya juga salah gitu. Loh, itu bisa berpengaruh. Bisa. Enggak, Karena maksudnya salah cara petik, ya harganya rasanya salah. bisa berubah. Bisa. Jadi sebenarnya kopi ini kan enak. Kalau pingin kopi yang enak, caranya juga harus yang enak gitu loh Pak. Jadi kan pernah ada orang itu Loh. ngopi. Caranya gimana? Nah, ini dia Pak. Apa kita lus-lus dulu? Jadi kopi itu mulai dari tanam, perawatan, panen, pasca panen sampai pengolahan itu ada SOP-nya. Oh, ada SOP. Dan SOP-nya kita bukan buat sendiri Pak. Itu kita adopsi. Itu dilatih, Ya. dilakukan. Oh, itu mulai tanam ya? Sebenarnya mulai tanam. Pembibitan. Kenapa saya katakan mulai tanam? Karena kan bisa saja ada orang tanam untuk menghasilkan buah lebih, biasanya kan pakai pupuk
pestisida atau apa pupuk pupuk kimia. Pupuk Itu pupuk sudah kimia. salah. Nanti hasilnya juga pasti nggak akan ini. Oh gitu. Jadi yang paling bagus seperti Organik. apa? Organik. 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 Jadi Artinya tanamnya biasa-biasa. tanamnya biasa dan kalaupun mentok butuh pupuk, gunakan pupuk organik. Tapi tidak ke dalam tanahnya ya. Iya, tidak. Tentu ada kan Oh. cara aplikasinya juga kan. Cara ini ya. Kayak daun-daun kopi yang jatuh, daun-daun pelindung yang jatuh itu kan taruh aja di pohon kopinya kan bisa. Oh, bisa jadi pengganti pupuk. Ya. Oh. Kemudian pas panen. Enggak, ini kan katanya tadi informasinya ada caranya suntik. Iya benar suntik ya. Itu bagi yang pupuk, Pak. Oh, iya. Teknik pupuk ya. Itu bagi yang melakukan pupuk. Oh, Cuman alhamdulillah kami tidur ini kuning ini tuh non non pupuk. Jadi selama ini kalau Ibu Wiwin non pupuk, pemeliharaannya gimana? Jadi pemeliharannya kan biasanya di bawah tanaman kopi itu kan banyak gulma, rumput, Ya, rumput liar rumput. itu. Dirintis, bekas-bekas itu udah biarkan saja di situ. Oh, Nanti kan lu busuknya di situ. Bisa betul-betul alami ya. Jadi orang maksudnya memakai pupuk itu inginnya apa sih gitu loh? Ingin Cepat kopi berbuah, cepat tumbuh atau gimana? buahnya lebat. Buahnya lebat. Sebenarnya untuk buah lebat tanpa Tapi pupuk pun orang bisa. menikmati, termasuk saya masih awam loh. Ya. Dengan penjelasan ini, kopi rasa pupuk itu gimana sih gitu loh? Jadi intinya, Apa ciri-cirinya gitu loh? jadi yang bisa saya sampaikan sekarang, mulai dari tanam sampai ke produk jadi seperti ini, lakukanlah sesuai SOP sehingga nanti ketika ada penikmatnya minum, selain memberikan rasa nikmat juga sehat. Sehat Tuh. ya. Nah, karena kalau misalkan dari awal sudah dipakaikan dengan kimia, Pak, otomatis kan terbawa nanti sampai Iya, benar, benar. penikmat itu. Iya. Berarti nikmatnya dapat, sehatnya nggak dapat. Itu kan. Nah, harapannya kita ini Enggak, kan maksud saya bedanya itu loh. ini, Pak. Jadi untuk membedakan rasanya itu biasanya ada ya orang tersendiri yang bisa, Oh, yang Itu. bisa ini ya. kan ada namanya, kan ada istilahnya key grader, kemudian Barista. kemudian itu kan yang suka kaping Oh, berarti apa tadi? Barista, barista dan key grader. key grader, Itu yang itu yang bisa ya, dia rasakan. jadi kopi ini nilainya segini, rasanya begini. Wah, saya harus tracking ini barista di Sumbawa, dia ngerti tentang itu enggak gitu loh. Tuh, Ah, ini PR. Jadi kopi PR. itu pas kita lombakan kemarin di kontes kopi specialty Indonesia itu, jadi yang cupping itu selain dari yang hebat di Cupping nasional- itu apa? cupping itu tes kopi, Oh, tes kopi ya. tes rasa. Cara ngetesnya gimana kalau cupping tuh? Kalau saya kan nggak memiliki ilmu di situ ya, Pak. Cuman kalau lihat di YouTube kan banyak. Caranya mereka itu, ya mereka sama kayak sangre, kemudian dijadikan bubuk, kemudian di gelas, kemudian dicicipi satu persatu itu kan, itu mereka menentukan nilai rasanya begini. Dan Nah, seperti jadi Ibu Wiwin nggak tersinggung dengan budaya masyarakat kita, masyarakat Sumbawa lah gitu. Kan masyarakat Sumbawa ini ada biji kopi di apa ya bahasa Sumbawa siong, saya di sangrai dengan pola biasa campur kelapa, apa campur rempah. jahe semua. Kalau rempah sih nggak masalah. Ini campur beras loh. Ya, Pak. Saya pernah baca. Ah. Saya juga Ini bukan pernah baca. saya pernah baca di Google itu, Iya. ternyata, Pak, dengan rempah pun kopi itu kalau dicampur ternyata ada efek sampingnya. Iya, betul. Apalagi ini dengan karbohidrat ya. Iya, karbohidrat. Nah, kan kopi ada kafeinnya. Betul, kafein. Dan karbohidrat kayaknya belum nyambung gitu, Pak. Enggak. Jadi kalau orang mau sehatnya mending kopi murni saja. Iya, karena dampaknya kan begini. Nah, teman-teman, saya pernah riset ya bahwa salah satu penyebab tingginya penyakit asam lambung itu adalah konsumsi kopi. Yang pertama, kopi serek padu itu tadi, kopi saset ya. Yang kedua,
kopi yang di sangrai sendiri tapi dicampur dengan beras. Dicampur dengan beras ya. Beras. Dicampur dengan beras. Kelapa. Kalau bahasa Sumbawa sih loto namanya. Nah, sebetulnya itu yang tidak boleh. Kalau diminum oleh masyarakat atau oleh keluarga-keluarga itu yang merangsang atau menyebabkan sakit asam lambung lebih tinggi. Karena biji kopi dengan beras itu tidak nyambung. Antara glukosa, karbohidrat dengan kafein itu logika kimia pun Ya, makanya nah ini harus diberikan diberikan pemahaman terhadap masyarakat kita. Walaupun misalnya orang tua kita dulu ya sangrainya itu dengan jahe atau dengan kayu manis, itu juga nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung karena antara kalau jahe pedas ya kan, kemudian pahit. kalau kopi mah kalau kayu manis pahit gitu kan. Kopi pahit, kayunya ini yang bermasalah juga gitu. Nah ketika kayu itu disangrai kemudian dia justru bisa bercampur kan ketika ditumbuk, jadi kita bukan minum kopi namanya. Kita nggak bakalan tahu kan Ya. Pak reaksi apa antara Reaksi apa yang ada gitu loh, secara kimia kita nggak tahu gitu loh. Kalau dicampur dengan kayu manis ya kita minum kayu manis namanya. Kalau dicampur, karena budayanya kan sudah disangrai dengan beras, pada saat diminum ditambah gula lagi. Nah itulah budaya yang salah ini gitu loh. Makanya kita harus luruskan, termasuk teman-teman masyarakat itu atau kepala keluarga jangan yang instan gitu loh. Nah itulah teman-teman, kalau sebagai penikmat kopi harus biji kopi asli. dan jangan dicampur. Jangan dicampur apa-apa. Selama ini Mbak Wiwin menikmati ekonomi kopi ini seperti apa? Gimana Pak? Apakah ya yang jelas kebahagiaan ada lah, karena Oh iya, pertemanan, jaringan ini kan muncul sendiri. Tapi apa tantangan terberatnya? jadi selama saya terjun ke produksi kopi, baik itu green bean, roast bean ataupun bubuk, ada rasa kebahagiaan tersendiri di sini karena mampu ya tidak 100%, nggak 1% saja meningkatkan ekonomi warga masyarakat Puning dan termasuk saya. Karena dari segi harga kami juga mampu menaikkan itu. Kemudian juga dikenal. Nah, kemudian selain itu dengan saya terjun ke produksi kopi ini, jejaring sosial itu semua kita bisa tahu. Facebook ada, kemudian Instagram ada, Twitter, terus WhatsApp, e-commerce juga, TikTok juga. Jadi otomatis kita dikenal dong Pak. Nah, tidak hanya dikenal secara personal tapi juga dikenal dengan apa yang kita lakukan. Oke. Itu sih, Tantangannya apa? Pak. Tantangan itu banyak Pak. Tantangan Cuman banyak ya. Modal Tantangan itu banyak, cuman kan yang namanya tantangan itu nggak boleh didiamin Pak. tapi Harus dibanding dengan sekarang ya tentu semakin berjalan pasti semakin berat tantangannya. Ya itu Pak, Dibanding di awal ya. benar sekali Pak. Mana lebih berat di awal dengan sekarang? Kalau saya bilang sih mungkin karena sudah terbiasa Pak. Terbiasa? Jadi kan saya punya prinsip satu Pak. Di dalam hidup itu kan kita punya 1000 masalah. Oke. Kalau di satu masalah saja, kalau di satu tantangan saja kita mengalah, Oke. bagaimana kita akan melewati yang Betul. 999 Itu spirit lah. Ya. Jadi Spirit. kalau dibilang mana yang lebih berat, saya rasa sama-sama berat dan Sama-sama harus berat. juga saya lewati. Yang lebih berat lagi ketika tidak melakukan. Tapi ini luar biasa hebat. Tidak ada tantangan di petani? Di petani justru mereka senang dong Pak. Harga kopi yang saya beli itu jauh. Artinya Mbak Wiwin langsung beli di petani. Ya, Dengan harga berapa? 30. 30. Kemudian yang Arabica itu sampai 60.
sampai 60 Arabica. Jadi setelah diproses menjadi 35 ya, 35, 95 ya wajar lah, bagus. Tapi di online Robusta 95 ya. Arabica. Arabica 95. Ya sekitar itu. Iya. Betul betul. Dan robustanya Ya sudah pas lah. 3. Artinya kalau dari sisi trading kopi itu harga masuk. Masih bisa ini. Masih bisa dimainkan, masih bisa disesuaikan. Kalau kita ke luar itu kan memang yang banyak robusta kan, dan harga $2,8 itu masuk. Kalau ke luar negeri, 2,8. pernah ngirim ke luar negeri? Pernah ke Singapura. Berarti ininya ada dong, apa namanya, izin apa segala macam. Saya gabung sama teman yang ekspor. Oh yang biasa, Ya. yang biasa ekspor. Ya saya sebenarnya ada izin ekspor. Bapak punya? Ya. Ayo Pak, kita ekspor. Izin ekspor ada. Nanti kalau Mbak Wiwin mau ngirim-ngirim bisa pakai, bisa Harapannya begitu Pak. supaya lebih memudahkan lah. Ya. Kan sama kan kalau SDA kirim wijen ya sama juga. Saya sebenarnya pingin lebih lama, tapi pasukan ini tidak ingin lebih lama. Ada jilid kedua Pak datang. Jilid kedua karena yang pegang handphone aja udah guring-guring dari tadi. Tangannya bergetar-getar. Tadi lupa satu Pak. Yang Turki itu. Oh ya Yang Turki. Turki. Tambah lagi. Jadi kemarin kita ke Turki itu. Jadi apa namanya, Pak Gubernur dapat undangan dari KJRI Turki. Ya KJRI Nah, Turki. kemudian Pak Gubernur ini langsung ke Dinas Perdagangan. Jadi Dinas Perdagangan itu membawa 2 UMKM. Ya memang rata-rata kedutaan besar kan mengembangkan Ya. UMKM, Mbak. Benar. Jadi saya sebenarnya contoh ngirim wijen atau apa dari kedutaan sebetulnya jaringan. Luar biasa ya. Ya, jadi sebenarnya semua kedutaan di negara itu dia mencari pasar di sana untuk mendistribusikan hasil-hasil SDA kita. Oh, ya. Jadi misalnya saya ke Malaysia, kemarin saya sampaikan tentang kopi punik juga. Kebetulan saya kirim, saya foto ini saya kirim, kemudian saya kirim ke kedutaan Malaysia agar mencari gitu ya, siapa pembeli, pengusaha mana gitu. Nah, saya ini. Cuma pola ekspor itu kan kita tidak bisa 1-2 kilo. Tapi presentasi saya kemarin 1 juta ton dalam 1 tahun. Maksudnya Pulau Sumbawa ya. Atau kita hitung se-NTB lah. Gitu. Jadi itu Pak harapan saya. Jadi melalui ini juga saya ingin ucapin terima kasih Pak. Kita udah dikunjungi, udah didatangi sama Pak Rusdianto. Ya tentu kan tetap ada imbasnya Pak dengan kedatangan Bapak. Betul. Nah kemudian harapan kami adalah Ini kalau saya hadir sini sudah pasti viral Mbak Wien. iya Pak. Iya. Jadi pas hari Bapak kan kemarin janji datang ya. Iya. Saya sudah sangat excited itu Pak. Sudah wah ini peluang ini saya bilang. Jadi dengan hadirnya Bapak tentu saya ingin itu pangsa pasarnya lebih luas. Bapak yang tahu lebih Iya. tahu sana. Nah, kemarin saya kan ada 2 tulisan menulis itu. Jadi ada 10 kedutaan saya berikan tulisan itu. Nah itu dia Pak. Hal-hal seperti itu Ah. penting bagi kami. Saya 10 kedutaan saya kirim langsung ke WA beliau ya kan. 10 kedutaan besar Indonesia ya di beberapa negara. Dan ke Afrika. Tuh, Pak. Afrika Sampai Selatan. masuk media luar Ya. Pak. Nah, itu berita naik itu media nasional ada 1. Nah, tapi dalam konteks rebranding ya, rebranding kopi punik ini itu saya tracking itu sudah luar biasa. Itu dia Pak. Bayangkan ya di trading startup apa ya? Trading startup kopi punik itu Traveloka ada. Ya. Tapi kita nggak ngerti ya siapa yang memasukkan. Mestinya Mbak Wiwin yang komunikasi kan. Misalnya yang komunikasi dengan CEO Traveloka, Mbak Wiwin. Kemudian dengan tiket.com, Mbak Wiwin mestinya kan. Kemudian apa lagi? peggy.com misalnya yang mengakses
pesan-pesan pesawat itu kan iklan sudah pasti muncul di situ. Tapi justru kopi Punik itu tidak muncul, tidak lewat Mbak Wiwin misalnya kan. Kemudian apa Alibaba.com itu kan ada itu. Nah kemungkinan misalnya orang mengambil di sini kemudian dia trading lagi kan, menjual lagi gitu loh, masukin ke Alibaba misalnya. Nah saya tracking di situ. Nah perasaan saya yakin Ibu Wiwin tidak mengerti komunikasi ini nih. Misalnya memasukkan ke trading startup Alibaba gitu kan, atau kemana tidak. Kalau kopi kelor, teh kelor, Pak Nasrin langsung. Gitu. Langsung beliau. Langsung. Nah mestinya Ibu Wiwin ini coba nanti saya bisa. Itu masih bisa kan? Pak? Ya masih bisa. Maksudnya dibicarakan agar produk-produk ini bisa masuk di Alibaba, bisa masuk di startup lain, digital lain, penjualan digital secara online. Makasih Pak. Nah itu pertama. Nah kemudian yang kedua, kelemahan kelemahan kopi ini kan di trading konvensional, maksudnya di KP gitu. Jadi salah satu contoh kan di Sumbawa banyak jual kopi Sidikalang, Robusta Aceh, kemudian Gayo, kemudian P60 Gayo, P60 atau Vietnam Drip. Saya bilang ada tidak kopi Punik, kopi Agal, kopi Marinte, kopi Tamborak, kopi Dompu? Tidak ada gitu. Nah, dan bukan berarti kita nggak menemui Pak mereka itu, kita sudah pernah juga, cuman tidak ada feedback. Saya akan berhenti datang ke sini kalau Bapak atau Bapak Ibu tidak menjual kopi-kopi lokal Pulau Coba semua Sumbawa. kayak gitu ya Pak, tamunya ngomong Tamunya. biar bisa kita diajak. Jadi kadang saya seperti itu gitu loh. Nah, karena apa? Ini harus dimulai. Karena kopi Aceh, Sidikalang, Robusta, misalnya Medan, apa segala macam semua gitu kan. Kintamani dan segala Kintamani, macam. Bali. Ya karena prosesnya begitu. Gitu loh. Proses sosialisasi orang harus ikut, dan bukan hanya Ibu Wiwin yang menyampaikan itu. Jadi kita juga punya tanggung jawab. Artinya kita membangun branding dan rebranding ini lama. Kita tidak setahun 2 tahun, butuh konsistensi, butuh disiplin, butuh semangat gitu kan. Belum lagi ada keterbatasan gitu. Ya jadi banyak hal yang kita butuhkan. Ya, betul sekali. Makanya bila perlu semua orang, ya kan, semua orang baik personal maupun secara institusi, dia harus urun rembuk gitu loh melakukan ini. Misalnya cukup pesan di Mbak Wiwin, misalnya di birokrasi apa di pemerintah ini pesan, atau jaringan kemana kalau ada yang pesan kopi selalu ke teman-teman produksi kopi gitu kan. Atau pemerintah daerah kan tanggung jawabnya di situ. Misalnya menginstruksikan ke seluruh hotel dan KP-KP wajib menjual kopi lokal, atau kios-kios kecil wajib gitu. Kan kalau ukuran ini beli 25 kan ini bisa berapa gelas? 10 gelas enggak? 10 gelas bisa. 10 gelas bisa. Kalau 10 gelas jual 5.000 50. kan Ya. Tak mungkin 5.000 juga. ya kan kopi saset serek padu kan 5.000. Enggak mungkin 5.000, paling 10. Kalau 10 gelas sudah 100 ini. Sementara belinya di Ibu Wiwin hanya 25. Sebenarnya itu adalah keresahan sosial saya. Keresahan sosial saya gitu loh. Maksudnya keresahan sosial pribadi saya dan psikologis juga. Kenapa kopi Pulau Sumbawa ini atau NTB ini tidak berkembang sih? Apa problemnya gitu? Kan tidak ditemukan problemnya. Nah, kenapa tidak ditemukan problemnya? Ya karena mereka tidak turun menanyakan. Nah, kan begitu. Kan mestinya pemerintah daerah walaupun selama ini
perindustrian, kehutanan berupaya kan mestinya semua orang harus berjibaku. Nah, saya bagian-bagian membangun motivasi aja begini-begini, Pak. Karena dari sini sudah pasti dampaknya banyak. Sudah pasti. Artinya saya membantu Ibu Wiwin atau membantu masyarakat itu tidak harus, oh Bang Rusdi ada mesin kopi, nah, misalnya kan tidak harus seperti itu. Artinya dengan rebranding apa segala macam dampaknya lebih besar. Nah, itu harapannya teman-teman, dengan pengalaman, dengan proses Ibu Wiwin ini kita semua tertarik. Saya pun datang ke sini. Ini adalah jamuan yang sangat luar biasa, saya bisa lihat langsung. Nah, saya berharap di sekitar ini ya ada 2-3 orang lagi seperti Ibu Wiwin. Nah, mudah-mudahan saya kembali lagi, ada tempat-tempat yang lebih menarik lagi. Ibu Wiwin bisa membangun apalagi di samping sudah ada rumah produksi. Rumah produksi kopi Punik. Mudah-mudahan datang kembali sudah jadi. Amin. Ya jelas. Saya kemungkinan karena kemarin ada pesan dari teman-teman teman-teman media. Teman-teman media ada pesan. Nah, mereka kepingin keliling lah menikmati SDA Sumbawa. Apa yang bisa digerakkan. Kopi Punik Sumbawa jadi kopi the best kopi Punik Sumbawa untuk dunia. Nah, kalau teman-teman pengusaha yang mau pesan bisa langsung di Kopi Punik. Kopi Punik Sumbawa dari kota Sumbawa sekitar 1,2 jam ke di atas pegunungan 1800 mdpl, kira-kira segitulah. Kemudian berdirinya tidak banyak yang mengenal Kopi Punik. Keistimewaannya juga tidak banyak yang mengenal sebelumnya. Dari secangkir kopi asli dari Dusun Punik, kemudian dengan hasil kopi terbaik di Punik ini, percaya dengan apa yang owner Kopi Punik lakukan, Ibu Wiwin, yang tentu membuat Kopi Punik menjadi luar biasa sebagai pilihan utama bagi para penikmat kopi. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian sehingga Kopi Punik Sumbawa ini bukan hanya mendapatkan kenikmatan, tapi juga penikmat kopinya juga bisa membahagiakan orang. Jadi siapapun penikmat Kopi Punik ini harus selalu bahagia, positif. Dan tentu para petaninya sudah berpengalaman yang sangat baik. Dari tahun 1982 ya sampai sekarang petaninya justru bertambah menjadi 5 kelompok dari 2 kelompok. Artinya Kopi Punik menjadi rujukan dari kopi Sumbawa. Siapapun penikmat kopi silakan datang ke Punik, bertemu dengan ownernya langsung, bisa langsung beli, bisa langsung borong, bisa juga langsung membeli bijinya, bisa juga dengan kemasan dengan ukuran tertentu. Oke teman-teman, ini promo dari untuk Kopi Punik, ya kan, dari Punik untuk dunia. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari podcast kita kali ini. Semoga
dengan podcast ini bagi yang menonton dan bagi yang membaca tentang kopi Punik di Sumbawa bisa kontak langsung dengan Ibu Wiwin. Nah, untuk menghubungi owner kopi Punik namanya Ibu Wiwin Suryani ya. Ibu Wiwin Suryani di nomor 0852 399 17264 atau Instagramnya Kopi Punik Sumbawa, Facebooknya Wiwin Kopi Punik Sumbawa. Ini diproduksi oleh kelompok tani Rokam Bangkit Punik Sumbawa NTB. Itu teman-teman, silakan nanti share semuanya bagi yang penikmat kopi, pencari kopi atau pengusaha yang mau ekspor, silakan di share ya teman-teman. Saya lagi berada di air terjun Punik, pas tepat di jembatan tikungan. Potensi ini sebetulnya sangat luar biasa. Air terjunnya tidak pernah mati, tidak pernah kecil, selalu seperti ini besarnya. Airnya juga bersih. Andai kata ya, ada anak-anak muda Sumbawa yang tertarik mengembangkan UMKM, apalagi ini jalur utama ya, Punik, Batulanti, Tepal, ini merupakan jalur utama. Orang bisa ratusan setiap hari lewat jalan utama ini. Air terjun tepat di depan jembatan. Di sekitar sini sebenarnya bisa membangun kios-kios kecil untuk sekedar, atau brugah-brugah kecil untuk sekedar kopi. Artinya ini adalah upaya mengembangkan ya potensi sumber daya alam kita. Nah, tinggal izin saja ke instansi pemerintah. Listrik juga sudah tersedia, air terjunnya tersedia, kondisi alam begitu asri. Ketika orang lalu ratusan setiap hari pakai motor, pakai mobil, orang bisa mampir ngopi, ya, makan, kemudian menikmati air terjun. Nah, itulah fungsi ya saya berjalan seperti ini dengan melihat potensi yang ada. Sepenuh hati mengirim pesan ya ke anak-anak muda. Semoga pemerintah juga bisa memberikan izin agar ya kita bisa buat brugah atau buat kios-kios kecil, tempat beristirahat. Ini sangat luar biasa, ekonomi bisa tumbuh. Anak-anak muda desa Punik, Batulanti, Batu Dulang itu bisa menjadi bagian dari penikmat kondisi alam semesta kita, kondisi sumber daya alam, bisa menjadi pemasok ekonomi Sumbawa juga. Listrik juga sudah tersedia, pohon-pohon besar juga enak dipandang, kondisi cuaca dingin. Ini sangat luar biasa. Yang penting berbasis lingkungan, berbasis kearifan lokal, jangan merusak alam, kita boleh berusaha. Oke teman-teman, saksikan video selanjutnya di channel Berita Rusdianto dan channel Kawan Rusdi, kawan kita. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Harus share banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum diakhiri video ini, teman-teman tonton semua video channel Berita Rusdianto dan Kawan Rusdi, kawan kita. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus share-share. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.